datang di YouTube Edi Brokoli. Close the door. 5, 4, 3, 2, 1. Ketemu lagi di channel YouTube Thank you. Edi Brokoli. Paling berat ini emang bintang tamu anjingnya. Sudah tidak ada respectnya. Di channel YouTube Edi Brokoli di edankeun Edi dan sahawe nu daekeun. Kali ini kebetulan Apaan tuh artinya? Jangan roaming dong. Edi dan Dia ini paling curang nih kalau misalnya riding, selalu bawa teman-teman Bandung Sundanya ngobrol seru. Uya, eta tah. Gua kagak ngerti. yang minta ajakin teman-teman Bandung lu juga. Lu dong bawa teman-teman Jawa lu. Alit ya. Alit Ya suruh mereka Jawa. Alah, Alit juga masih ngomong Sunda sama gua. Iya. Ya kan? Openingnya aja kan kelar-kelar. Apa tadi? Edi dan Edi apa sih Keni apa tadi? edankeun. Edi dan siapa aja yang nu daekeun. Siapa aja Sahawe nu daekeun tuh siapa aja yang mau. Oh. Nah, ya, termasuk dia kan kejebak. Lebih tepatnya siapa aja yang mau karena nggak ada duitnya ini. Man biasanya kan Deddy Corbuzier tuh ada Le Mineral, Tokopedia. Oh, ada Delpua ini. Oh? Tapi duitnya masih buat gua dan sobat-sobat miskin ini. Oh iya. Bintang tamunya belum. Iya. Nanti suatu saat ya. Delcua ya? Dibantu dong. Bagus nih Delcua nih. Oh. Delcua. Ini Air mineral lebih enak dari Le Mineral. ya itu cara-cara dia mendapat endorse. Kan mau nanya apa juga keduluan terus sama si kampret. Tapi ini kita ngapain ini? Ini kita random aja, ngobrolnya random aja. Pokoknya obrolan. Pertanyaan pertama gua tau gak apa? Apaan? Kenapa Jambi lu gak dicukur? Jambi gua. Kan lu pamer-pamer mulu, Nyat. Lah emang Kalau kita riding- Jambi lu dicukur? Cukur dong. Abis? Enggak dong? Enggak dong, diguntingin rapi. Yang di batang di shave. Iya memang. Jadi itu trik ya buat laki-laki kalau ingin terlihat titiknya lebih panjang, itu di batangnya di shave. Gitu. Jadi dia nggak tertutup si Alah punya lu juga tersembunyi di balik batang waktu itu lagi lupa. Kenapa lu eksibisionis gitu kan lu haji? Ini coba ya kita lihat ya. Kenapa lu eksibisionis gitu padahal kan lu haji? Kapan gua ngasih lihat sih? Tiap kita wah denial nih. Kapan sih? Tiap kita riding lu tiba-tiba aja. Enggak, tapi Di enggak. atas loteng kek, di apa kek tiba-tiba. Woi. Enggak. Iya. Enggak. Ini enggak dia ini tuh. Ada videonya nggak? Oke, kita lihat videonya, guys. Udah tiang gondrong, aduh. Bini lu nggak minta di shave? Apa? Bini lu nggak minta jambi lu dicukur? Oh, orang sama dia ikut gitu. Gitu sama dia. Daya tariknya gitu. Pertanyaannya aneh kan? Ya, ini nih emang Kayaknya standar. salah, dia tuh dudung kali. Nyet, lu beneran denial asli? Mana sih kapan gue pernah gitu? Ke Batu Karas, kemana-mana Nyet, lu tiap-tiap pemburu matahari. Halu lu. Aku dong, kenapa? Gue lupa, masih sih. Coba buktiin sekarang. Enggak pasti kan dicukur? Pasti Cukur kan? lah, gue Kagak. cukur. Gondrong pasti. Cukur, enggak, cukur. Cukur guys, percayalah. Ini dia gambarnya. Oke, Enggak, gue cukur tapi pakai bandana kayak Atta Halilintar. kayak siapa? Atta Halilintar. Menurut lu Atta Halilintar sampai kapan kayak gitu bentuknya? Makanya gue heran dia udah mau nikah aja masih pakai bandana, bro. Bro. Copot ngapa sih? Gemes banget gue. Oke, Dok, setiap Dok sholat apa yang paling sering lu doakan, yang lu minta, yang pakai bahasa lu sendiri? Pakai bahasa gue sendiri. Iya. Gue minta dihapuskan dosa-dosa. Lu merasa dosa lu banyak? Oh iya dong. Bagus. Lu juga kan? Iya, gak usah dibalikin dong. Kan lu Kita list gue dosa-dosa apa aja. kan lu lagi jadi guest gua nih. Berterima kasih atas nikmat, ya kan? Adek lo dong nikmat. Nikmatullah. Nikmatullah kan? Nikmatullah. Terus apalagi minta maaf, minta ampunan, terus minta ya pasti gue ngirim doa buat kedua orang tua gue. Yatim piatu lu ya? Iya yatim piatu. Lo? Ini harus dinafkahin nih. Bener. Karena yatim piatu. Makanya saya kalau misalnya sedekah saya transfer balik lagi ke rekening saya. Ini buat anak yatim piatu 20 juta gitu. Ada 20 juta dari mana nih? Gitu. Hamba Allah. Hamba Allah. Alhamdulillah ya Allah. Gitu. Apalagi? Ya, itu pakai bahasa lu sendiri. Iya. Terus
kan ada yang menganggap sholat ya harus pakai bahasa Arab kalau doa lu pengen nyampe, ada hafalin doa-doanya. Ya kalau gue sih lebih enak pakai bahasa Indonesia karena gue apa namanya abis itu baru gue tutup dengan Al-Fatihah kan. Maksudnya lebih apa ya lebih dapat aja gitu emang dari dalam hati gitu. Oh, Tuhan mengerti semua bahasa kan? Iya betul. Yes. Wah ini yang ditunggu-tunggu, lama emang nih. Astagfirullahaladzim, Mau- mana belum mandi dari kemarin jaketnya mau masih masuk- itu aja. Mau masuk konten gak nih? Wah. Salapan. Salapan. Artinya? Waalaikumsalam. Salapan 9:10 kan? Ya benar. Bener nggak? Bener kan? Mas, makasih ya Mas ya. Iya. Udah ya pakai GoPay ya tadi ya. Di branding sama dia. Udah dibayar pakai GoPay ya. Dibajak langsung di branding. Pahala juga cukup. Iya. Udah Mas, nanti saya tambahin ya tipnya ya di GoPay ya. Grab deng, Grab. Ganti. Cobain les ya. Grab. Manajer gua Les kerjanya di ya, Grab. Bu. Gimana caranya bukannya? Pakai jari gue yang Covid mau nggak? Lu udah sembuh lu. Ya emang udah sembuh. Donor dong. Donor dong. Gue takut sisa-sisa jahiliyah masa lalu masih ada di darah gua. Enggak, donor dong. Beneran? Yang butuh Itu apa convalescent gitu ya? Covalenen itu yang butuh banyak banget ya, tiap hari minta ke gua. Oke. Donor dong, udah 2 bulan. Nanti kalau udah 2 bulan dari negatif, udah saatnya donor. Itu Oke. taruhnya di PMI pasti Pasti kepake. hitungan jam juga udah ada yang ngambil, pasti. Itu fungsi buat apa sih? Banyak yang berat banget gejala Ya, COVID-nya. gejalanya berat. Hanya bisa tertolong oleh donor plasma. Oh. Hanya. Jadi teman gua kemarin innalillahi lewat karena Peradangan kan itu karena pasti. nggak dapet donor plasma itu. Memang menurut dokter dia hanya bisa selamat kalau ada donor plasma. Sekarang persediaannya boro-boro banyak, nggak ada, jarang. Karena yang sembuh-sembuh itu emang harus dari yang sembuh kan, kena dan sembuh. Dan itu kebanyakan mereka merasa dirinya malu bahwa dia habis kena COVID. Iya, Padahal dia harusnya berpikir bisa jadi menolong orang yang membutuhkan. Oke, ntar kita sosialisasikan lagi, gue donor deh. Ya, Let's ntar go, kita bikin let's konten go. apa sih? Wajib nih bla 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 gitu. Iya, gua ada materi-materinya. Jadi Oke. PMI menyarankan banget nih jangan merasa diri lu malu apa segala macam. Justru saat ini lu mungkin bisa jadi penolong untuk orang yang gawat banget COVID-nya. Kalau lu kan cuma gejala apa dulu? Apa? Gejalanya gimana aja tuh? Gejalanya flu awalnya kayak flu, terus linu-linu, pas linu-linu gue mulai curiga nih, ini jangan-jangan gue COVID nih. Akhirnya itu gue hari Senin, gue ada kayak mau flu batuk tapi gue maskeran terus badan gue linu-linu. Hari Selasa, gue antigen deh pagi, karena siangnya tuh ada kerjaan syuting. Fungsi gue kan antigen biar cepet kan 15 Iya, menit. iya. Lama keluarnya bisa 2 jam 3 jam ya. Gue udah keburu harus kerja, ya udah gue kerja. Tapi prokes. Iya, gue kerja. Nah, kebetulan cuma pakai face shield doang kan syuting. Iya. Terus habis itu selesai kerja positif, baru dapat akhirnya mohon maaf guys, 35 orang dari situ di swab semua. Tapi ada yang kena juga. Ada satu produsernya. Begitu. Ya sudahlah, tapi- Ya emang mau gimana lagi. Iya. Terus jadi, nah yang kena-kena ini sekarang nanti bantu ya, gua sosialisasi ya. Oke. Itu lagi gua giatkan juga sekarang yang kena COVID kalau sudah memenuhi syarat, please donor karena yang nunggu banyak banget. Perlu banget. Oke. Oke. Ya. Next, tadi pesan gua di mana? Mana sih tadi? Tadi soal Sebelum doa. diganggu salapan airnya doang nih, nggak ada dorongannya nih apa? Doa, sih? doa. Donat kayak apa kayak? Masa nggak doa lu didengar sama Tuhan? Alhamdulillah, insya Allah. Nggak tahu juga ya gue. Mudah-mudahan gue harus yakin dong didengar kan? Nah itu, Iya. yang penting harus yakin. Harus yakin. Kalau nggak yakin ya nggak akan didengar. Ya. Jat, lu sekarang di entertain udahlah. Yang stripping kelar ya. Ya. Kemarin yang digitusnya syuting sampai jam 2 pagi males ya. Itu palsu banget lu emang. Kelihatan lu nggak enjoy di situ. Di acara itu? Iya, acara itu. Ya, Ya, capek, pada waktu capek itu gue dilema sih memang kayak, waduh. Anak 3 pasti urusan sih. Iya, karena gue dilema, waduh gimana ya. Tapi gue pikir selama ini gue sudah terlalu nyaman 6 tahun dengan kondisi di satu TV aja. Work ethos yang ya di satu TV aja. Terus partner yang itu aja.
Jadi wah gue nggak berkembang dong kayak gini. Ya udahlah. Pada waktu itu sempat nggak usah deh ya gitu, karena kayaknya bukan gue deh. Tapi akhirnya nggak apa-apa deh, sikat aja deh. Biar gue ngerasain gitu. Oh ternyata kayak begini tuh gitu. Mengerjakan sesuatu. Ngerasain jam 3:30 pagi masih. Oke ini dia ladies, come out. Terus lagu lu bukan? bukan juga. Enggak gua sebetulnya di entertainment mah udahlah, lu udah dari sejak merangkak dari radio sampai sekarang. Tapi lu punya bisnis lain nggak di luar entertainment sekarang? Itu podcast mas. Itu masih entertainment, Pak. Apa lagi dong? Resto, bengkel, whatever. Sempat punya resto. Apa sekarang nggak diundang gua? Nggak merasa perlu dipromosiin sama gua tempat itu. Ada ini bini gue sekarang ada Mewah Delima. Itu pun nggak dikirim ke Bandung. Jauh dong, kirim ke Bandung gimana sih? Iya. Oh iya sih ada just bisa, ada hari pengiriman dong. Ada. Dikolek dulu hari tertentu pengiriman. Masalahnya kalau saya kirim ke orang-orang tuh minimal yang centang biru dan 500.000 ke atas. Kamu udah centang biru belum? Untuk apa saya jauh-jauh tapi tidak ada impact ke dalam penjualan saya? Tidak ada impact ke sales marketing saya. Brand ambassador Eagle Adventure loh. Pernah nggak lu buat sesuatu emang untuk yang seperti dituduhkan orang ketika lu kemarin ngomongin Gal Gadot? Oh, itu emang marketing atau gimana? Iya, gimmick marketing, gimmick. Oh, ada yang kemarin. Kan semua menuduhkan begitu. Darto lagi ngelelep nih, pengen diomongin. Lah. Nggak ngefek lagi. Ya, lu lihat nggak? Tapi komentar orang begitu. Gue nggak gue liatin komentarnya. Orang lihat gini, wah viral nih. Udah gue gitu sih, gue main PS aja udah. Jadi di luar sama viral. Orang tuh berpikir kadang-kadang kalau misalnya, ya gara-gara ke komentar kemarin, banyak komentar gini, dipikir gue bacain satu-satu kali ya. Iya juga sih. Jadi banyak gini, mungkin banyak yang ini salah satu trik atau rahasianya untuk tidak sakit hati oleh komen di jadi sosial media. Jadi rahasia lagi dong. Oh iya benar. Ini adalah trik supaya tidak sakit hati di sosial media adalah. Ini sosial media cuma ada di sini kan. Yang lo harus lakukan adalah tidak membacanya, udah lo taruh aja gini. Udah lo hidup kehidupan lo aja udah. Enggak, cuma beberapa orang ada yang perlu melakukan sesuatu untuk viral dan supaya namanya rame diomongin lagi. Gue pernah melakukan itu dulu. Yang mana nih? Yang Vaksi Lawan 7 itu. Apa? Yang Vaksi Lawan 7 itu, cuma belum ada media sosial. Oh iya. Itu apa tuh? Gara-garanya? Kagak, gara-gara gue udah selesai kontrak sama MTV. Supaya masih rame diomongin lagi, gue harus bikin sesuatu nih. Kepikirannya itu. Bukannya lo cabut keluarin dari MTV gara-gara itu? Iya, seakan-akan begitu. Media memakannya begitu. Mereka nggak tahu. Udah selesai dulu. Sign kontrak tidak diperpanjang. Baru gue mikir. Kenapa nggak diperpanjang? Udah nggak laku ya? Udah tua. Ada batasan umurnya. Oh gitu? Iya. Jadi VJ MTV. Gue makanya. Ini setelah atau sudah lo kasus di Harapan Jaya? Udah. Jadi balik lagi ke bisnis. Bisnisnya sekarang Mewah Delima. Itu bisnis bini gue sih, bukan bisnis ya. Itu lebih ke supaya dia tidak selalu nongkrong gue. Kamu di mana udah pulang belum? Kamu di mana udah belum? Jadi udah ada gitu alasannya. Iya, jadi udah ada kesibukan ya bisa. Saya bisa gitu deh. Tetap di nongkrong tapi kan? Iya sih. Lu tidak merasa harus punya bisnis apa gitu untuk seandainya entertainment lu kelar apa gimana? Lo justru kalau berdasarkan yang udah memang lo nggak bisa setengah-setengah. Kalau menurut gue ya, lo nggak bisa setengah-setengah dan nggak bisa mendelegasikan. Misalnya gue mau bikin salapan nih, terus tolong dong, gue maunya ini, terus dia ngerunning. Kalau misalnya nggak gue awasin, pasti ada yang terjadi nggak sesuai dengan kemauan gue. Gitu. Tapi di entertainment lu udah mulai ke udah bisa layar, fokus. Lu udah mulai ke belakang layar, nulis, menyutradarai. Sutradara favorit lu? Podcast. Sutradara favorit lu sepanjang masa? Gue sendiri sih. Walaupun gue belum pernah menyutradarai sebuah film ya, tapi gue rasa kalau gue nyutradarin film kayak keren deh. Christopher Nolan, men. Menyesalkan gue nanya. Christopher Nolan dong. Itu keren. Quentin? Terlalu absurd ya, kadang-kadang absurdnya tuh pol banget gitu, absurd yang kelewatan. Buak gitu loh. Kelewatan. Kalau Nolan tuh masih apa ya? Masih logikanya tuh kadang-kadang masih masuk gitu. Dan kayaknya panjang gitu ceritanya. Dia maksudnya dan emang grand gitu. Kreasinya bakal terus gitu.
Dan bener-bener dipikirin detail-detail ceritanya. Quentin tuh suka bener-bener tiba-tiba absurd aja gitu. Seberapa banyak pengaruhnya sutradara yang lu idolakan mempengaruhi dalam lu berkarya menyutradarai atau menulis dan sebagainya? Kalau sutradara belum sih. Waktu itu gue sempat ada mau kesempatan sutradari ada project itu tapi nggak jadi. Lebih ke nulis sih gue. Kalau nulis itu gue nggak ada prefer penulis tertentu karena dari tulisan ke hasil layar itu bisa berubahnya tuh jauh gitu. Jadi gue ngeliatnya tuh ke hasil finalnya. Dan apa namanya? Gue suka cerita yang emang full circle gitu, emang nggak ada bolongnya. Dan kadang-kadang gue kalau misalnya nonton tuh gue udah nggak bisa bener-bener nikmatin. Gue udah tahu, oh ini lagi planting ini buat ini nih, cerita ini nih. Oh ini nggak mungkin kayak gini kalau misalnya nanti nggak ada payoff-nya di belakang. Tuh kan bener kan ada ininya, terus ini bener kan ada ininya gitu. Jadi kayak gue nonton tuh gue breakdown gitu. Bisa sampai berapa kali lu nonton ya film yang lu anjing di film? Enggak juga sih, biasa aja. Oh, salah ya kesimpulan gue ya. Menyesal. Kok mulai serius ya pertanyaannya? Baik, kita ke bercanda lagi. Gak pernah jauh dari urusan motoran kita mah ya. Iya. Nyat, motoran ke luar negeri udah pernah kemana? Di mana? Motoran di luar negeri? Malaysia. Doang? Di tol tapi kan? Di tol? Di tol pegel banget dah. Di tol dari... Lurus. Di ngantuknya minta ampun. Panas. Terus sempet hujan dari apa sih Malaysia? Kuala Lumpur dari KL ke Penang. Ke Penang. Buset. Tapi kan kirain bakalan seru ya, tapi ya waduh. Tapi kan top speed. Ya tapi ngantuk aja. Pakai motor apa lu? Sportster 48. Oke. Agak kurang cocok ya buat di tol ya. Harusnya touring, cruiser. Iya gitu. Kapan dong motoran Tapi keluar negeri? di Penang tuh enak banget sih motoran di Penang. Iya sih. Di Penangnya. Di Penangnya. Kapan dong motoran keluar negeri? Lah ini aja lagi susah. Iya sih. Itu siapa yang lagi ke Afrika? Ke Afrika, yang keliling dunia? Si Kang JJ. Siapa? Bukan. Mario Iro. Iya, yang ketahan di Peru 5 bulan. Berapa? 5 bulan di Argentina. Gara-gara? COVID. Nggak boleh keluar dia? Nggak boleh. Anjir. Baru jalan lagi sekarang dia. Itu sinting sih. Dia sama bininya kan? Sendokir. Sama bininya yang videoin apa segala kan bininya. Oh bininya. Boncengan. Si Kang JJ lagi mau Equator Ride. JJ Miherje. Apaan tuh? Kang JJ itu pengeliling dunia nomor 2 paling jauh. Orang pertamanya orang Inggris. Yang solo riding keliling dunia. Dia kemarin lagi bikin program Equator Ride mengelilingi garis ekuator. Susah dong. Berhenti juga. Ekuator banyak lautnya ya? Ya nyebrang dulu dong. Iya. Terus? Pokoknya semua titik-titik ekuator dia jahit gitu. Baru sampai Australia. Berhenti? Iyalah, COVID. Nah, mimpi lu paling seandainya COVID, insya Allah segera selesai. Amin. New Zealand lah, gila. Itu New Zealand. Semua orang kayaknya ke situ pengennya. Kita sudah merencanakan bukan? Waktu itu bukannya iya kan udah planning bukan? Iya, nggak jadi. Nggak tahu. Itu mau ada sponsor atau ada baru ngitung-ngitung duit ya? Ada itunya. Hitungannya, ada IO-nya. Nanti kita ditraktir sama IO-nya, nanti peserta dibebankan untuk mentraktir kita. Bener. Iya. Gue sih kalau COVID kelar Eropa sih kayaknya. Eropa? Nggak pulang berapa bulan lu? Enggak, riding di sana. Oh, riding di sana. Eropa kan berapa lama? Seminggu paling. Nggak mau ikut? Hah? Nggak mau ikut? Ada duitnya nggak? Disponsori oleh Salapan. Kata Salapan gue aja karyawan pot-potan bayarnya. Suruh bayarin Edi ke Eropa. Lihat, riding ke luar negeri lu harus dibayar. Apa? Riding di luar negeri harus dibayar. Kan ada tiket kesananya, apa segala macem. Kalau semua di cover. Kalau semua di cover? Nggak ada take home pay nggak apa-apa kan? Nah, kan ada visanya, ada visa bini nih. Nah, itu dia. Masa gua ke Eropa nggak bawa dia? Udah pasti bawa dia dong. Itu dia ini masalahnya. Iya kan? Oh susah. Vina juga ya, Ya udah, saya suaminya ini pergi jangan mau iya aja. Ikut juga. Kesana kemarin nggak diajak. Ya udah,
riding Eropa gue nggak Ke Eropa, mentok-mentok ke Batu Karas lagi ngajakin dia. Aduh. Ya udah gue ngajakin lu deh. Padahal nih lagi pembicaraan serius nih. Oh ini. Tahun depan Swiss nih. Wih. Iya kalau udah dibuka ininya. Insya Allah. Ayo udah yuk. Nggak mau? Ayo. Eropa sih. Tapi New Zealand sih harus segera dipikirkan lagi sih. Momen-momennya harus bener. Riding di Jepang juga belum pernah. Jepang waktu itu gue mau gue pas gue mau Jepang mau motoran tapi dia tuh ribet license-nya. Memang. Paling susah license-nya memang. Motoran dan mobil susah banget license-nya. Tadi mau nyetir sendiri. Nanti yang rekomen lu kalau lu macem-macem dideportasi langsung. Oh, iya. Orang Jepangnya. Iya. Makanya adik gua di Jepang 3 tahun nggak pernah gua nyetir apa-apa. Oh ya? Iya. Siapa yang nanya? Iya benar. Iya. Ke dalam negeri. Kita riding di dalam negeri sekarang. Kita riding udah kemana-mana Nyet. Lumayan. Pertama kali, lu pasti lupa. Lu kan ke Santolo pertama kali. Tahun berapa lupa pasti? Ada di YouTube. Lu pakai iya, gua ada di YouTube. Iya, gua mau ngetes tahun berapa? 2015. Masih pakai CX 500. 2000 berapa? 2015. Gue baru pulang dari haji itu kayaknya. Lu haji tahun berapa sih? Gue lupa gue. 2000 lupa gue. Ya itu tahun 2015 pertama kali kita riding waktu si Imam Fikri nyusul. Bener itu habis dari haji orang gue botak. Iya bener. Bener habis dari haji. Lu bawa CX, lu bawa Sportster lu. Ya. Terus si Fikri itu bodoh banget itu pertama kali touring nggak ngerti apa-apaan, baju basah semua, ya kan? Pakai apa namanya bawa tas tapi basah semua aneh banget sih. Santo. Itu bukan Santolo, sayang hilang kita. Sayang selang ya? Sayang hilang terus 9 jam ya? Dijemur semuanya. Tapi seru sih. Abis itu gua sama Darto riding mulu sampai belum ada prediksi. Apaan tuh prediksi? Prediksi gimmick. Oh, dari 2015. Oh, riding mulu sampai orang-orang akhirnya pada riding mulu nih. Kalian berdua baru deh gabung. Oh, Motor iya. baik lahir dan seterusnya. Emang motor baik setelah itu? Motor baik pertama 2016. Bukan ya? Tahu lupa gua. Yang pertama soalnya gua nggak keajakin. Apa iya, benar yang pertama belum. Lo kan masuk kan, gue bilang, oh, yang kedua Mes, siapa ya? Edi aja. Aduh, jangan Edi lah. Gue yang masukin Edi, oke nih. Aduh, pada yang lain pada nggak setuju gitu. Edi kelihatan mukanya bohong. Kalau nggak salah sih 2017 tuh baru masuk ya? Yang kedua kan lo baru? Yang kedua, kalau nggak salah sih 2016, 17, 18, 19, iya kan? Awal-awal tuh, iya. Iya, 2016 pertama. Kita riding duluan. Terus kita riding mulu. Kita udah ke arah sana tuh, sayang hilang udah. Rata-rata Jawa Baratan. Ranca Buaya udah, Sawarna dan... Sawarna belum, Keles. Hah? Bukan Sawarna, apa Pelabuhan tuh? Ujung Genteng. Ujung Genteng. Ujung Genteng Sinar kurang Resmi, sih. udah. Oh iya, Sinar Resmi Ke Cikidang cuman 1 hari Pepe, gue dari Bandung sengaja sendirian ketemu di Cikidang, terus ke Ciletu, air terjunan, balik lagi ke Jakarta, gue balik lagi ke Bandung. Bukan di Cipanas ketemunya kita? Kagak Nyet, di belokan Cikidang. Oh iya, terus? Itu, terus motor baik gak kehitung, kemarin kita baru dari Batu Karas. Ke Krui, Lampung. Oh iya, ke Krui. Yang paling seru yang mana Nyet? Yang paling jam ke Krui, nyampe tidur besok lagi bangun. Iya, 7 jam lagi ke orang bego. Yang paling seru yang mana Nyet? Yang paling seru ya beda-beda sih, semua ada ceritanya masing-masing ya. Motornya ganti-ganti. Motornya ganti-ganti. Orangnya ganti-ganti. Yang paling seru sih menurut gue sih yang awal-awal sih, karena emang bener-bener lo nggak tahu apa yang lo expect kan. Oh iya bener. Iya kan? Bener. Lo beneran nggak tahu apa yang lo harus harapkan ya. Jadi semuanya surprising aja di surprising jalan. aja beneran. Terus kita kehilangan sahabat kita satu ya yang riding bareng sama kita. Oh gila, riding udah. Wah, udah deh. Tadi seperti yang gue post sih, maksudnya gue post, maksudnya kan berarti udah 6 tahun lah ya. Ada lah ya. Iya. 6 tahun berarti kan. Iya dari 2015. Ya katakan 6 tahun gitu 6 kan. tahun. Sekarang gue 38, 32 tuh kan lagi fit-fitnya kan, masih wah gitu. 38 udah mulai berasa ya anjing. Maksudnya? Apalagi gue ya? Iya, lu masih gini-gini aja lu. Masih riding-riding aja. Gitu kadang-kadang kalau misalnya hujan, demek, dingin, nggak tahu kayak tadi malam tuh kapan gue anjing ngapain sih gue begini ngapain gue kedinginan anjing punggung gue ngapain sih gue begini ya Allah ngapain
ngapain, gua gini ngapain. Gelap kan, gelap anjing gelap begini terus aduh kelilipan mati lagi. Elah ngapain gua begini. Di Ampera Garut mulai grampi. Ada gram kan? Ada gerak kan gua pulang aja. Tapi sesudah finish langsung pengen lagi. Iya gitu. Langsung pengen lagi. Kayaknya harus lebih di plan jangan di atas 5 jam dah. Nggak bisa dong, Pak. 9 jam, kayak kemarin pegel juga ya, 10-12 jam tuh pegel si anjing gila lu. What you get beda nantinya. Maksudnya lebih Lu mau kayak Gading Martin, ridingnya sama Desta, ridingnya cuma 2 jam, habis itu towing. Enggak, maksud gue, at least kayak yang pemburu matahari tuh enak tuh. Jadi kita bisa santai, nyampe Raca Buaya. Oke. Abis itu explore kiri kanan. Butuh berapa hari pertanyaannya? Oh iya, kemarin kita cuma punya berapa hari? Iya kan? Itu masalahnya. Kalau harinya banyak, kayak motor bike juga tetap ditaker, kita sehari riding 6 jam, 6 jam. Tapi 5 hari totalnya, Pak. Ya kalau kemarin kita cuma punya 2 hari ya begitu. Eddie Brokoli ini terkenal dengan kemampuannya mengukur waktu dengan tepat. Dari sini ke sini berapa? 1,5 jam? 3 jam. Tahu nggak itu masalahnya? Selalu itu masalah dari awal kita. Tahu nggak itu masalahnya apa? Karena setiap on the bike dia paling lama. Ini dipasang, itu dipasang, ini dipasang, ini dulu. Orang udah nyalain motor semua dia gini dulu. Ya. Semua nungguin Darto nih. Ya. Kalau Darto belum siap kita mau jalan. Tapi gue selalu menjagai semuanya sampai dengan selama. Nah itu juga kemarin. Apaan? Siapa yang tahu ada kejadian 3,5 jam kita mundurnya dari schedule. Iya sih. Iya. Kalau enggak kita sore-sore udah di Batu Karas. Nggak mungkin nggak kehujanan. Kita pulang, ya hujan mau. Karena kita pulang juga kesiangan. Nggak kesiangan juga. Karena hari sebelumnya begitu. Iya. Jadi mau spending time. Mau lu gebrak-gebrak orang-orang. Nggak mungkin jam 9 balik juga. Ada satu yang belum banyak dibicarakan orang nih. Imam Darto sebelum COVID pamer perutnya gendut. Dan sekarang turun 10 kilo. Sombong langsung. Hilang bro. Sombong. Hilang. 38 kan? Apa? 38 kan umurnya? Iya. Iya kan? 2 tahun lagi. Wah. Kalau nggak dijaga. Ini gara-gara ada yang endorse lu untuk fitness atau emang lu pengen kurus? Enggak, jadi nggak sengaja kurusnya. Kok bisa? Bukan nggak sengaja sih, ada kesengajaan juga. Jadi awalnya itu gue ke Bali sama anak-anak podcast mas. Terus abis itu Angga Nggok tuh di podcast kita tuh selalu jadi kesetnya. Emang? Gitu, yang nembak bukannya tuh, di kehidupan sehari-hari juga? Ya itu juga gitu kan. Terus Angga Nggok lagi, ya pokoknya kita lagi chill by the pool lah gitu kan. Gok, ayo dong berenang dong. Gua abis itu abis meeting apa gitu. Ya ntar, ayo berenang. Ya udah oke. Saat gue ganti, gua keluar, si Nggok langsung, gembrot, langsung diketawain orang-orang. Gue anjing, gue bilang. Singgok emang badannya gimana? Singgok waktu itu lagi diet. Dia orang ke Bali aja bawa pisang. Maksudnya? Emang diet. Cuman diet yang makan pisang snacknya pisang gitu. Jadi emang naik pohon nggak akhirnya dia? Apa? naik pohon? Iya emang bener-bener ada pada fotonya dia naik pohon. lagi lean lah gitu. Terus wah anjing, sakit hati, dendam. Akhirnya pulang dari Bali, oke gue harus get into shape. Ya udah kebetulan ada yang nawarin endorse fit untuk olahraga trainer ke rumah. So gue cuekin tuh biasanya ADM sempet, aduh gue malas juga nih endorse olahraga. Lagi ngapain olahraga gitu. Langsung DM-nya gue balas, "Bang, yuk bang, ayo bang. Gratis kan bang?" Tetap ujungnya gratis kan? Ya udah terus dia datang, terus ya udah olahraga apa segala macem, itu lumayan tuh turun berapa kilo gitu, 2 kilo apa. Terus gue ketemu sama dietnya si Tia Aristia itu yang ke dokter gizi. Terus ngantrinya setahun. Ngantrinya setahun terus gue bilang, ya ini nggak ada jalur khusus sih.
masuk bro gitu. Ya udah. Lu gitu mulu ya apa-apa? Artis centang biru itu privilege yang harus dimanfaatkan. Di Jawa Barat tapi lebih terkenal Edi Brokoli daripada Imam Darto. Jawa Barat. Iya. Gimana dong? Ya terus anyway, dari situ di situ gue barengan sama bini gue karena bini gue yang mau weight loss kan. Kalau gue lebih ke ini, visceral fat. Apa itu? Dia tuh lemak, bukan lemak yang di badan. Gelambir, bukan yang gelambir. Bukan, lemak yang nempel di organ-organ tubuh, dan itu yang lebih bahaya. Ternyata visceral fat gue tuh lumayan tinggi, seharusnya di bawah 10, ini 11. Udah masuk bahaya lah. Normalnya tuh kalau pria dewasa 7 lah gitu. Akibatnya karena itu yang bisa, apa? Akibatnya ke ya, ke serangan jantung, stroke gitu-gitu namanya lemak yang nempel di organ tubuh. Lemak yang nempel di jantung, di ginjal dan segala macam. Nah, itu lumayan tinggi. Oke, gue harus nurunin itu. Ya udah ikut diet itu turun. Turun ke dari 80 ke 72. Edan sih. Lumayan kan dari 80 ke 72. Kena Covid turun ke 67. Kayak kerempeng anjir. Kenapa bukannya Covid lu dikirimin makanan mulu? Kan awal-awal nggak bisa makan gue, mestinya ya makan cuma 3 suap, nggak nafsu. Enak. Rasanya nggak ngawur semua, ngaco semua. Oh, awalnya gitu, makanya drop dulu. Ke 67. Sekarang 76, 69, 70, 69, 70. Wis, mantap. Harus lu terusin nggak tapi yang lu lakuin itu? Nah, kemarin itu gua nggak tahu ya, mungkin kalau programnya si dokter itu dia 2 bulan dengan rezim makan yang sudah ditentukan. Abis itu begitu udah pas 2 bulan, badan lo udah terbiasa dengan metabolisme itu. Yang penting lo sesuaikan porsi dan jamnya tepat sesuai dengan makan itu. Oke. Makanya gue makan jam 12 teng gitu, habis itu jam 2, jam 4, jam 7. Sunah Rasul nih. Iya. Makan karena udah waktunya, bukan karena lapar. Bukan karena lapar. Iya. Nah, yang bikin kita berantakan itu badannya apa segala macem, ya karena makan telat jam 2. Habis itu ntar lapar makan lagi. Lapar makan lagi. Kalau jam 9 udah makan, jam 10 makan lagi martabak. Waduh. Iya. Gitu. Tapi kalau riding kan butuh asupan banyak ya. Nah, makanya ini kemarin gue riding makan los juga nggak biasa aja. Ya udahlah liburan riding dulu. Wah, gue tuh lagi gue sempat dibully juga sama si kampret ini. Tiba-tiba gue posting di feed live, terus mulai deh, umur 40 aja lu baru mulai mikir. Apanya? Olahraga. Oh iya. Dan tidak berlanjut, akibatnya begini. Gara-gara Covid juga, tapi gua mah nggak kena Covid-nya, cuma impact-nya di rumah mulu, kiriman makanan buat di Instastoryin banyak, gua makan semua, jadi begini aja. Geraknya kurang, males. Mau pergi ke gym nggak boleh sama bini. Belum boleh. Maksudnya yang ke rumah kayak lu itu. Ada nggak di Bandung yang endorse lu itu? Tapi kayaknya dia 200.000 ke atas deh followersnya. Kalau 100-106.000 belum centang biru nggak terima dia. Tapi si dok ya si diet itu akhirnya gue jadi ternyata kuncinya di situ. Setelah kan abis gue Covid, gue makannya edan kan. Karena untuk naikin berat badan gue lagi karena gue kurus banget. Dan emang gue lapar banget dan kata dokter gimana dok, losin aja udah balikin makannya biasa gitu. Tapi yang nggak gue lepas adalah gue jalan kaki tiap hari itu. Kenapa kita harus jalan kaki minimal 10.000 langkah itu? Itu tuh untuk ngebalancein metabolisme. Jadi kata si dokter, ini rahasianya apa sih kenapa orang gue makan nasi, makan ikan, ayam, terus setelah 1,5 bulan gue boleh makan daging, makan sayur juga. Porsinya juga gede, enggak dong. Astagfirullahaladzim, masa makan babi. Padahal porsinya tetap gede. Cuman... Iya, porsi kenyang orang nih. Kalau gue itu nasi 5-6 sendok, kenyang dong. Iya. Ikan atau ayam tuh 90 gram. Jadi kayak 2 potong gede-gede gini. Sayur 3 sendok, itu mah kenyang gila, itu mah kenyang, beneran kenyang. Iya. Orang beberapa kali diracikin sama bini gue, besok-besok nasinya nggak usah 6 sendok deh, 5 sendok aja nih, udah kenyang banget aku nih. Gitu. Gue tanya sama si dokter, rahasianya apa sih kenapa saya makan nasi tapi tetap bisa kurus, malah makan nasi turun? Yaitu karena tepat waktu, jadi emang pas semuanya, pas waktunya, pas porsinya, sama pas tubuh kita mendapatkan
disesuai dengan waktunya gitu, maksudnya ketika butuh energi ya lo kasih energi, kalau lo nggak butuh ya lo nggak kasih. Nah in between itu zaman dulu jangan makan sembarangan juga. In between jam makan itu loh. In between jam makan nggak ngemil juga nggak. Pada sebelumnya, wah ya berhenti semua dimakan. Sikat. Gitu. Tiap hari begitu dulu. Dan kita nggak jarang gerak kan? Kita. Iya lu juga kan? Naik apa segala macam. Iya sih. Iya. Gue sih lumayan jalan kaki gitu loh. Jalan kaki itu ternyata metabolismenya penting banget itu. Sepeda statis juga sih. Ya itu juga bisa. Oke. Wah, gue memang sengaja pengen ngomongin ini soalnya ini buat gue sendiri sih. Gue udah harus kurus juga. Jelek pakai baju pak. Ada belum gitu? Putih. Iya. Susah pakai baju putih. Harus hitam mulu. Balik lagi ke closing, mau menuju closing nih. Kita bakal ngomong agak dalam soal motor, biarpun lu udah mungkin ditanya sama banyak orang soal motor. So far motornya dia udah ganti banyak banget, beli banyak banget. Nanti kalau ditanya malaikat gimana motor lu banyak? Jawabannya udah tahu kan? Lebih baik gonta-ganti motor daripada gonta-ganti istri. Bener gak guys? Gitu. Karena koleksi gitu dong ya. Iya, karena memang ada, ini gue taunya dari seorang seksolog, Zoya Amirin bilang ini bahwa memang secara DNA, secara blueprint manusia itu memiliki kemampuan untuk mencintai lebih dari satu orang. Itulah makanya banyak perselingkuhan, banyak poligami. Ini beneran ini? Iya, oke, gue dengerin. Kemampuan itu, manusia memiliki kemampuan untuk mencintai lebih dari satu orang. Gitu, makanya monogami itu suatu hal yang sangat sulit. Nah, gue lariinnya ke motor daripada gue ada cewek gue ini. Tapi Kia kemarin gimana tuh? Kia Picanto kan, mobil. Iya, mobil yang baru rilis lagi sekarang. Ada sunroofnya. Keren banget itu. Keren. Iya. Terus? Tapi kaki-kakinya patah. Suspensinya coplok satu. Pelariannya ke motor. Lu cintai motor seperti mencintai istri-istri. Enggak juga sih, gue kan orangnya gampang bosenan. Bosen, abis itu ada yang ini ngelirik. Ya, dulu zaman belum nikah kan begitu kan, sama cewek ini bosen ganti ini, bosen ganti ini, bosen. Iya. Sudah menikah harus komit dong. Yoi dong, oke. Gue kasih satu. Ribet ya, satu aja. Iya. Ribet satu aja. Gue kasih satu ini apa sih role modelnya. Nyokap tuh pernah bilang ke bokap, karena memang agama mengizinkan, bukan mengizinkan, menyatakan bahwa kalau mampu istri itu harus rela di poligami dan sebagainya, asalkan suaminya begini-begini. Nyokap pernah bilang ke bokap, mangga kalau mau ini lagi, bisi kepikiran apa-apa. Bisi kepikiran maksudnya? Takutnya kepikiran, ada pikiran begitu atau apa. Saya sebagai istri yang baik hanya menjalankan perintah agama. Bokap boro-boro pengen, nggak kepikiran sama sekali. Tapi menurut gua nyokap udah menjalankan apa yang diperintahkan agama. Iya. Masalah gini, lo mikirnya kan, wah punya 2 bini. Bini itu kan berarti lo punya 4 mertua, bos. Lo punya 2 bini, lo cari yang yatim piatu dong. Astagfirullahaladzim, lo punya 4 mertua, lo punya 3 berarti sekarang sama keluarga lo. 3 keluarga besar, iya Allah, itu kayak apa pusingnya, anjir. Iya. Ini beneran nih, nggak akan berubah pernyataan lu jauh dari niat poligami ini. Kecuali saya luar biasa kayaknya mungkin. Ada kecualiannya ya, ada pengecualiannya ya, Bu. Enggak dong. Bu Tika. Gara-gara itu saya nggak kaya-kaya banget ya, biasa-biasa aja. Kaya lah. Amin. Alhamdulillah harus disyukuri. Amin. Gue salut banget, dia waktu kita motor baik ke Kupang, nggak diduga-duga, nggak direncana, anak-anak yang kurang beruntung di Kupang sama dia ditraktir sepeda satu-satu. Terus dia pilih sepedanya mau mana aja, yang dipilihnya 3 jutaan semua. dipikir sepeda yang tersedia harganya 1 jutaan lah kali. Yang diambilnya 3 juta saya, aduh lumayan juga nih. Saya luruskan ceritanya. Iya. Jadi waktu itu kita ke Kupang. Kupang nih ada anak-anak yang ke sekolah harus jalan kaki. Yatim piatu, mereka ke sekolah harus jalan kaki. Berkilometer. 25 kilometer. Langsung terpikir, wah beliin sepatu Tapi sepatu standar kayaknya, masa mereka cuma sepatu. Terus ada runner kita di dalam satu grup itu, ada runner namanya Kiki.
tolong Ki, ke bawah Ki, liatin harga sepeda berapa. Set dia turun ke bawah. Karena kita waktu itu acara di mall. Turun ke bawah, balik lagi. Sepeda 600-an, 700-an. 700 kali 9 ya? 9. Benar kan? 9, oke lah. Ya paling berapa juta sih? 6 juta, 5 juta, 6 juta, oke. Anak-anak, kakak punya kabar gembira, kalian boleh pilih sepeda. Yeay. Ya malah aja, terserah. Ke bawah, anjir, yang 600-an itu buat anak TK, ya kan? Sebentar itu bocah-bocah udah pada segede gini. Anak SD semua. Anak SD semua. Dia milih yang 1,3, ada yang 2,5. Masa gue bilang enggak? Total 18 juta. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah emang jalannya mesti begitu. Betul. Tapi pas sepedanya pasti kepake terus. Kepake. Amal jariahnya jalan terus selama sepeda itu bermanfaat buat mereka. Amin. Kalau yang 600.000 itu cuma dipakai sebentar. Mesti digantung. Kata mereka, sepedanya tidak membantu. Malah bikin lama. Lebih baik jalan. Jadi kalau dia gue sering bilang, gue nggak miskin, harus masa kaya dong. Dan kita emang seneng untuk jadi kaya. Dengan kaya kita bisa banyak memberi. Membantu banyak orang. Iya. Gimana mau jadi tangan di atas kalau kita nggak kaya? Kita pasti tangannya di bawah terus dong. Betul. Oke. Sebagai close, masih balik lagi soal motor. Dari tadi kan lagi ngomongin motor lu sekian banyak, koleksi lu udah ganti-ganti apa. Gue pengen tahu satu brand motor menurut lu yang the best. The best. Lu kan nggak lagi eksklusif di Endora Mas? Enggak. Brand motor yang selalu membuat gua kangen tuh si Harley Davidson sih. Gitu, karena apa ya? Berat, panas, terus juga kagak enak. Iya kan? Tapi emang lu naik itu bukan buat kenyamanan sih gitu. Begitu lo naik itu terus gejelukan motornya tuh jegluk deg itu kenanya di hati. Makanya gue lagi pengen dulu waktu gue punya shovel head tuh enak banget pakai itu. Kenapa shovelnya dijual? Karena sudah mulai berdarah-darah saya baru biayainnya. Itu 2 minggu di jalan, 2 bulan di bengkel, Bos. BSA gua. Iya. 2 minggu di jalan, 1 tahun di bengkel. Itu dia kan. Jadi lu udah nggak ada Harley lagi sekarang? Harley udah nggak ada lagi. Lagi pengen lihat shovel head lagi nih. Gue kalau yang baru-baru nggak terlalu seret gua. Atau harus yang klasik? Emang harus yang mesin deru mesin tuh ada iramanya, ada musiknya gitu. Nah kan mogok kan anjing, mogok lagi. Terus kickstart. Iya. Balik lagi, kena tulang kering. Jadi Harley Davidson jawabannya. Iya, itu dia. Untuk saat ini yang lagi paling sering lu pakai XS 6,5. XS. Kenapa XS 6,5 itu? Keracunan si Yosep? Bukan. Keracunan Yosep. Terus juga ini komprominya. Apa tuh komprominya? Komprominya antara motor baru yang nyaman sama motor klasik yang ada soul-nya gitu. Dapat di tengahnya. Dapat di tengahnya. Jadi nggak ngerepotin. Rewel-rewel amat enggak? Enggak sama sekali justru malah. Tapi masih dapat ininya, masih dapat berisik mesinnya. Cek gitu ya. Masih ada itu. Gitu. Terus Yosep sih emang. Udah pokoknya mesin dipegang dia udah. Bapak aman. XS Indonesia. Yoi. Aman udah. Iya. Oke, itu nggak akan lu jual berarti ya? Biarpun kemarin riding mogok 3 kali. Kemarin mogok 3 kali udah hampir mau gue tinggal tuh motor. Tapi motor orang nyalain gue dia aja udah kagak usah. Gue udah demek basah. Masalahnya motor yang dia bawa satu lagi Royal Alloy. Dia lebih malas berpikir 180 cc. Ngejar yang gope semua. Oh iya dah, gue pertahankan aja deh. Ya udah. Ya udah ngemogok juga, tunggu aja dulu, beresin aja dulu. Apa yang dibongkar tangki sama si Billy kemarin. Ternyata kabel busi. Iya. Next project yang lagi deket banget. Project apa nih? Kerjaan. Karya. Nulis, sutradara, film, apapun. Ini gue lagi megang 2 series. Yang satu series buat mau dijual ke, ya sebenarnya ada 3, 1 film lagi diedit.
Itu kemarin gue nulis, terus yang sutradara Tompi. Terus series ini lagi ditulis, lagi dalam proses penulisan. Ada gua jadi perannya kan. Ada keset, mau keset? Welcome. Terus lagi tulis. Ini terus abis itu ada satu series lagi sama Spotify, jadi kayak audio series gitu, jadi kayak drama komedi tapi audio. Kayak sandiwara radio zaman dulu. Kayak Warkop DKI zaman dulu digituin. Oke, cakep. Gitu lah. Dalam waktu dekat ini. Sangat, makanya di tengah-tengah ini makanya gue juga nggak bisa lama-lama kan, karena cuma ininya apa namanya touring gue nggak bisa lama-lama kan. Oh ya besok udah mulai. Iya, karena udah langsung kerja lagi. Thank you. Berikan yang Jangan lupa Salapan, kopi terbaik di Bandung. Kali ini Darto sekarang, Edi Darto. Edi Darto, sadar total. Thank you Darto. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, like,